Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kembali lagi bersama saya Nathanael Daniel Taviandri Harahap. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah pengantar sosiologi industri. Nah, judulnya perubahan organisasi, produksi dan proses kerja. Nah, yang pertama di sini perkembangan sistem organisasi dan proses kerja, Taylorisme dan Fordisme. Yang pertama Taylorisme. Nah, di sini Taylorisme fokus dari fungsi dan peran disiplin teknik industri akan berkisar pada dua tema pokok, yaitu interface pada manusia dan juga mesin. Nah, dalam sebuah sistem kerja dan analisa sistem produksi untuk memperbaiki serta meningkatkan performance kerja yang ada kedua tema studi ini yang memberikan motivasi utama bagi Taylor untuk melakukan riset-riset di industri dan Bethlehem Steel saat itu. Penelitian kerja yang telah dilaksanakan oleh Taylor di pabrik baja Midfield Bethlehem telah menghasilkan banyak sekali kemaslahatan dan membawa perubahan-perubahan yang sangat besar dalam upaya memanfaatkan produktivitas melalui sumber daya pasif. Maka Taylor di sini telah mengawali eksperimen untuk meningkatkan produktivitas melalui sumber daya aktif. Nah, yang kedua di sini Fordisme. Fordisme tidak lain adalah sebuah metode manajemen industri yang berasaskan assembly line atau sering disebut metode ban berjalan. Nah, dalam proses produksi yang bersifat massal, konsep tersebut menggambarkan proses ekonomi produksi dengan cara membagi produksi ke dalam ratusan atau bahkan ribuan unit kecil dengan cara tersebut menurut Ford. Nah, di sini menurut Ford ongkos dapat diminimalkan dan keuntungan akan dapat segera dimaksimalkan. Nah, yang ketiga sini Neo-Fordisme dan Post-Fordisme. Nah, Brown dan Lauder dalam tahun 1996, Neo-Fordisme yakni penciptaan fleksibilitas pasar yang lebih besar dengan cara membuat reduksi dalam pajak sosial, mereduksi perbuatan serikat pekerja dan privatisasi kebutuhan publik. Neo-Fordisme semacam ini bertumpu pada kompetisi yang bersifat individualistik. Kedua, mendorong berkembangnya aktivitas pasca Fordisme yang lebih menopang pada peran negara sebagai sebuah pedagang strategis, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Nah, di sini ada konteks industri, ada 4 varian proses dan fleksibilitas. Ini yang pertama finansialisasi, yakni model investasi atau industri yang ditanam dalam bentuk finansial. Apabila ada kata-kata gerakan buruh tidak semacam gerak modal, maka industri yang lebih diminati adalah sektor yang punya fleksibilitas yang lebih tinggi dan seminimal mungkin membutuhkan tenaga kerja. Nah, yang kedua informalisasi, yakni proses produksi yang disubkontrakan pada rumah tangga. Proses ini juga sering disebut berhasilienisasi atau terforsasi. Nah, informalisasi proses produksi ini kemudian melahirkan apa yang disebut home workers, teleworkers, family unpaid workers. Nah, yang ketiga feminisasi atau pasar kerja, artinya partisipasi kaum perempuan dalam sektor industri meningkat dari sisi fleksibilitas, lebih mengedepankan penggunaan tenaga kerja perempuan untuk sektor ini, industri yang unskilled dengan motif utama buruh murah. Nah, ini sebetulnya berdekatan dengan konteks informalisasi yang tadi atau berhasilienisasi, dan ini mesti dilihat dari dalam konteks New International Division of Labor. Nah, yang keempat deteritorialisasi, menunjuk pada tercabutnya kinerja bisnis atau industri dari keterkaitan lekat dengan tanggung jawab sosial pada negara atau warga negara, di mana sebuah bisnis itu beroperasi. Ini berarti bahwa bisnis itu punya mekanismenya sendiri yang ramah tanpa harus tunduk pada regulasi negara. Nah, yang kedua B, organisasi dan proses kerja Post-Fordisme. Post-Fordisme adalah teori bahwa produksi industri ini modern harus berubah dari Fordisme yang merupakan metode produksi massal skala besar yang dipelopori oleh Bapak Henry Ford menuju penggunaan unit manufaktur kecil. Nah, yang fleksibel, Post-Fordisme mengacu pada spesialisasi produksi yang fleksibel. Nah, pada awal 70-an, konsep Fordisme ini beralih ke
produksi khusus yang fleksibel karena globalisasi dan persaingan dari pasar luar negeri ini lebih besar. Pada periode waktu itu, sistem lama produksi massal produk yang identik pada produk murah. Sistem lama produksi massal ini melalui tenaga kerja khusus menjadi tidak kompetitif dan orang mencari perubahan. Nah, di dalam ini ada 3C, kritik terhadap Taylorisme dan Fordisme. Nah, Taylorisme banyak menuai kritik. Nah, di antara ini ada dengan perubahan teknologi adalah kalanya perubahan yang dilakukan ternyata sering tidak cocok. Nah, dengan struktur organisasi ini, hal ini dapat menciptakan ketidaksenangan dan memutus hubungan di antara para anggota organisasi. Akibatnya terjadi penurunan produktivitas, lebih banyak kecelakaan dan tingkat perputaran karyawan yang lebih tinggi. Nah, di sini sedangkan kritik terhadap Fordisme yaitu ada 4 di sini, cenderung merugikan buruh dan lebih menguntungkan kapitalis. Nah, yang kedua, tidak ada ruang bagi inovasi dan partisipasi buruh di mana kebijakan perusahaan. Nah, yang ketiga di sini mengesampingkan aspek intelektual dalam proses produksi. Nah, yang keempat, pemaksaan lebih besar daripada persetujuan dalam hubungan kerja. Nah, yang di sini D, kritik terhadap Fordisme, adanya proses pergeseran kekuasaan dalam ketenaga kerjaan.